Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di kelas Bu Gita. Baiklah, untuk pertemuan kedua ini mengenai materi statistika, kita akan membahas yaitu apa yang dinamakan dengan mean atau rata-rata. Nah, setelah menonton video ini, kalian akan bisa 1. Memahami konsep mean atau rata-rata dari suatu data, 2. Menentukan rata-rata suatu data, 3. Menyelesaikan masalah atau menarik kesimpulan dari suatu data berdasarkan rata-ratanya. Nah, di sini kita akan membahas suatu data gitu. Statistika pasti berkaitan dengan data. Misalkan ibu bertanya nih, kamu biasanya bangun jam berapa? Adapun satu siswa menjawab, jam 5.30 Bu. Oke. Nah, siswa satu ini dia menjawab pasti tidak asal. Kenapa? Pasti dia itu di suatu harinya, di setiap harinya pasti tidak serta-merta bangun setiap hari itu jam 5.30. Pasti dia akan bangun akan melebihi 5.30 atau lebih kurang dari 5.30. Nah, misalkan si satu siswa ini tuh berikut ada data bangun tidur dia, dimana setiap harinya pada hari Senin dia bangun jam 5.30, Selasa bangun 5.28, Rabu 5.30, Kamis 5.30, Jumat 5.29, dan Sabtu 5.34. Nah, mengapa si siswa tadi menjawab 5.30? Karena dilihat dari datanya itu paling banyak adalah dia lebih sering bangun jam 5.30. Nah, dari sini maka proses menjelaskan data oleh siswa tersebut itu dengan cara mengambil satu data sebagai sampel. Nah, ini disebut dengan ukuran pemusatan data. Jadi sampel atau data yang mewakilkan sebagai jawaban yang siswa berikan kepada guru tersebut itu termasuk ke dalam ukuran pemusatan data. Kenapa disebut ukuran pemusatan data? Yaitu dia karena dalam mendeskripsikan data yang banyak tersebut, maka si siswa ini tuh hanya memusatkan pada satu jawaban atau pada satu data yang mewakili semua data yang ada. Nah, di sini siswa tersebut mengambil pada data yang lebih sering di mana dia bangunnya pada jam 5.30 begitu. Nah, di sini dalam ukuran pemusatan data kita akan membahas mengenai mean atau rata-rata, median, dan juga modus. Oke, supaya videonya tidak terlalu banyak durasinya, maka di sini di pertemuan kedua ini juga ibu akan membahas hanya akan membahas yaitu tentang mean. Oke, apa itu rata-rata? Rata-rata atau biasa dikenal dengan mean adalah salah satu bentuk pemusatan data yang didapat dengan cara menjumlahkan seluruh data lalu dibagi dengan banyak data. Oke, catat ya, jumlah seluruh data dibagi dengan banyak data. Di sini ada contoh. Berikut adalah data nomor sepatu 10 siswa yang menjadi perwakilan tim futsal SMPN 1 Rawamerta pada turnamen antar siswa nasional. Di sini ada datanya pada tabel. Tentukan rata-rata nomor sepatu tim futsal tersebut. Oke, tadi udah dicatat kan untuk menjawab rata-rata atau mean itu dengan cara menjumlahkan seluruh data. Kita tinggal jumlahkan aja seluruh data. 40 ditambah 37 berapa? Caranya tinggal kita bagi. Di sini kita jumlahkan dulu. 40 ditambah 37 ditambah 39 ditambah 40 ditambah 42 ditambah 38 ditambah 38 ditambah 37 ditambah 38 ditambah 40. Kita hitung hasilnya adalah 389. Kemudian banyak data. Banyak data itu berarti adalah banyaknya siswa yang memiliki yang menjadi perwakilan tim futsal. Lihat di sini, ukuran sepatunya kan berarti ini kan 10 si siswa itu kan. Nah, berarti banyak data adalah si 10 siswa itu. Banyak datanya adalah 10. 389 dibagi 10 hasilnya adalah 38,9. Jadi kita dapatkan bahwa rata-rata dari nomor sepatu 10 siswa yang menjadi perwakilan tim futsal SMPN 1 Rawamerta pada turnamen antar siswa nasional yaitu 38,9 rata-ratanya. Paham ya? Mudah dipahami ya? Oke, kita langsung masuk aja ke contoh yang pertama. Di sini ada data banyak pasien yang berobat pada klinik
pada Poliklinik Bima Sehat selama 1 minggu adalah sebagai berikut. Di sini ada suatu penyajian data dalam bentuk diagram batang. Nah, pertanyaannya adalah berapakah rata-rata banyak pasien yang berobat di Poliklinik Bima Sehat dalam 1 minggu tersebut? Nah, cara menjawabnya ini mudah nih. Pertama apa? Tadi untuk mencari min adalah dengan kita menjumlahkan dulu seluruh data. Lihat pada hari Senin, ada berapa? Datanya pada hari Senin pengunjung yang datang itu ada 18. Kemudian pada hari Selasa ada 20. Ditambah pada hari Rabu 19. Kemudian pada hari Kamis 23, Jumat 21, Sabtu 17, dan Minggu adalah 15. Dibagi dengan banyak data. Banyak datanya di sini ada berapa? Ada 7, karena dari hari Senin sampai hari Minggu ada 7 hari. Dijumlahkan 18 tambah 20 dan seterusnya, hasilnya adalah 133 dibagi dengan 7. Jawabannya adalah 19. Jadi kita simpulkan bahwa rata-rata banyaknya pasien yang berobat di Poliklinik Bima Sehat dalam 1 minggu tersebut adalah 19. Oke, cukup mudah bukan? Selanjutnya, contoh kedua. Perhatikan tabel berikut ini, di mana tabel ini merupakan nilai siswa kelas 8E. Nah, berapakah banyak siswa yang mendapat nilai di atas rata-rata? Oke, untuk mengetahui berapa banyak siswa mendapat nilai di atas rata-rata, maka kita perlu mengetahui rata-ratanya. Nah, caranya rata-rata atau min sama aja. Caranya kita menjumlahkan seluruh data. Caranya di sini frekuensi sebelumnya udah diberitahukan di pertemuan sebelumnya bahwa frekuensi itu artinya banyak data. Jadi misalkan nilai 5 itu didapatkan oleh 3 orang, kemudian nilai 8 didapatkan oleh nilai 6 didapatkan oleh 8 orang, nilai 7 didapatkan oleh 10 orang, nilai 8 didapatkan oleh 11 orang, begitu seterusnya. Jadi min jumlah seluruh data berarti tinggal kita kali aja. Karena yang nilainya 5 ada 3 orang, berarti kita kali aja 5 dikali 3. Kemudian ditambah 6 dikali 8. Ditambah 7 dikali 10. Ditambah 8 dikali 11. Ditambah 9 dikali 6 ditambah 10 dikali 2. Ini jumlah seluruh data. Kemudian kita bagi dengan banyaknya data. Kita jumlahkan seluruhnya nih. Ada 3 ditambah 8, 11 ditambah 10, 21 ditambah 11, 22. Ini kita jumlahkan, jadi hasilnya adalah 40. Banyaknya data adalah ada 40. Nah, ini jumlah data kita udah dijumlahkan semuanya. Kita hitung hasilnya adalah 295 dibagi dengan 40. Nah, 295 dibagi 40 itu hasilnya menggunakan kalkulator adalah 7,375. Maka dapat kita simpulkan bahwa banyak siswa belum, ini baru rata-ratanya saja. Karena rata-ratanya adalah 7,375. Jadi di sini kita lihat nih yang nilainya di atas 7. Berarti yang di atas 7 ya. Kalau misalkan yang sama dengan 7 itu berarti tidak termasuk. Jadi dari yang nilainya 8, 9 dan 10. Nah, yang nilainya 8 ada 11, yang nilainya 9 ada 6, yang nilainya 10 ada 2. Berarti ada berapa banyak siswa? Yaitu 11 ditambah 6 ditambah 2. Hasilnya adalah ada 19 siswa. Jadi ada 19 siswa yang mendapatkan nilai di atas rata-rata. Oke, cukup dipahami bukan? Selanjutnya kita masuk ke contoh nomor 3. Perhatikan baik-baik. Di sini ada informasi bahwa nilai rata-rata ujian matematika dari 39 siswa adalah 45. Jika nilai seorang siswa yang mengikuti ujian susulan ditambahkan seorang, berarti satu siswa ya, seorang siswa. Nah, nilai rata-rata ujian tersebut menjadi 46.
berapakah nilai yang mengikuti ujian susulan tersebut? Oke, jadi di sini ditanyain kalau misalkan si siswa ini mengikuti ujian susulan nih, ada satu orang ditambahkan. Nah, rata-ratanya itu berubah menjadi 46 yang tadinya 45. Nah, jadi untuk mencari berapakah sih si nilai si siswa ini yang mengikuti ujian susulan ini, caranya adalah kita menggunakan rumus min. Nah, karena kan kita udah tahu ya, min itu atau rata-rata sama dengan jumlah data dibagi dengan banyak data. Nah, kalau misalkan secara aljabar kita bisa ubah menjadi di sini adalah jumlah data sama dengan min dikali banyak data. Secara aljabar kita bisa menuliskannya seperti ini ya. Jadi min sama dengan jumlah data dibagi banyak data itu sama dengan jumlah data sama dengan min dikali banyak data. Paham ya sampai sini ya? Nah, ini kita taruh dulu data sebelum ujian susulan, yaitu ada 39 siswa. Jadi berarti di sini minnya adalah 45 dari 39 siswa. Hasilnya adalah 1755 jumlah data sebelum ujian susulan. Oke, ini jumlah data sebelum ujian susulan ya. Jumlah data sebelum ujian sama dengan 1755. Kita taruh dulu. Nah, sekarang kita masuk ke yang setelah ujian susulannya. Setelah ujian susulannya, nah berarti rumusnya adalah min sama dengan jumlah data sebelum susulan, jumlah data sebelum ujian susulan ya, ditambah setelah ditambah jumlah data setelah susulan dibagi banyak data sebelum ditambah banyak data setelah. Oke, ini di singkat-singkat ya supaya cukup tulisannya. Nah, jumlah data sebelum ini ya, kita udah dapatkan jumlah data sebelum tadi 1755 ditambah jumlah data setelah ujian susulan. Karena yang setelah ujian susulan itu kan ditambah satu orang. Nah, si satu orang itu nilainya berapa belum diketahui kan. Jadi karena belum diketahui dan itu yang ditanyakan, maka kita tuliskan dengan N. Karena setelah ujian susulan itu rata-ratanya berubah menjadi 46. Berarti min kita taruh di sini adalah 46. Bagi banyak data sebelum ada 39 siswa ditambah banyak data setelah susulan. Kan ada satu orang nih yang mau susulan nih, ditambah satu orang. Jadi di sini bisa kita tulis sama dengan 46 sama dengan 1755 ditambah N dibagi 39 ditambah 1 adalah 40. Oke. Selanjutnya mana ya? Selanjutnya kita hapus dulu sebelahnya. Ini sebelahnya kita hapus dulu. Oke. Nah, kita bisa lakukan kali silang karena kan 46 ini kan ada per 1 ya. 46 per 1 tuh hasilnya pasti tetap aja 46, tapi kita taruh di sini 1. Nih, kita kali silang, yang ini kita kali ke sini, yang ini kita kali ke sini. Jadi 46 dikali 40 sama dengan 1 dikali 1755 ditambah N, pasti tetap hasilnya adalah 1755 ditambah N. 1755 ditambah N. Oke, 46 dikali 40 hasilnya adalah 1840.
sama dengan 1755 ditambah N. Nah, sekarang kita pindah ruas nih. N-nya, yang pindah ruas adalah yang 1755-nya. Jadi, karena pindah ruas, berarti yang tadinya plus, ini kan 1755. Ini kan di depannya kan ada plus. Tapi kayak ditulis karena dia, jadi kalau misalkan depannya itu nggak ada plus atau minus, itu udah pasti plus gitu ya. Jadi karena ini si 1755 ini yang tadinya ada di sebelah sini, dia mau dipindahin ke sebelah si 1840. Karena ini tadinya plus, maka kita ubah jadi min. Oke, kita tulis dulu di sini 1840. Tadi kan si 1755 kan pengen ada di sebelah si ini nih 1840. Karena tadinya dia plus, maka berubah jadi min 1755. Oke, kita dapatkan di sini N sama dengan 1840 diambil 1755. Maka didapatkan hasilnya N sama dengan 85. Jadi seorang siswa ini yang mengikuti ujian susulan tadi adalah 85. Oke, cukup dipahami ya. Selanjutnya, di sini ada bagian kalian. Silahkan untuk kalian diisi ya. Jadi untuk tugas ini kalian diskusikan dengan teman kalian atau boleh bertanya sama ibu, bisa melalui WhatsApp, grup kelas, atau bisa melalui chat di Google Classroom. Nah, diingatkan dengan baik ya, kalau misalkan tugas kalian ini akan menjadi bahan diskusi untuk di kelas besok. Jadi kalian perlu sekali untuk mengerjakan tugas ini. Terima kasih, jangan lupa mengerjakan tugas sebagai bahan diskusi di kelas. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.